Perkenalkan, nama saya Mutiara Zulfia Putri, mahasiswa program studi agribisnis. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman kami saat melakukan kunjungan ke Desa Tunas Aur, lebih tepatnya ke kelompok tani Sinar Tani, untuk melihatnya langsung bagaimana sih keadaan pertanian yang dilakukan oleh para petani di sana. Jadi teman-teman, Desa Tunas Aur ini berada di Kecamatan Indralaya dan menjadi salah satu desa yang aktif dalam budidaya padi sawah. Kami datang ke sini untuk menggali informasi, mengamati kegiatan pertanian, dan memahami bagaimana sih kelompok tani berperan dalam membantu petani meningkatkan produktivitas. Jadi teman-teman, tujuan kami datang adalah untuk wawancara langsung, mengumpulkan data dan melihat sendiri bagaimana sih petani bekerja serta bagaimana kelompok tani membantu mereka. Saat tiba, kami disambut dengan baik oleh para anggota tani Sinar Tani. Kami mulai mengamati bagaimana cara kerja mereka, diskusi kelompok, dan kegiatan budidaya. Di sana kami banyak berbincang dengan beliau, Bapak Sarkowi Hajau. Beliau mengatakan bahwa sebelum bergabung dengan kelompok tani, beliau masih sangat kesulitan dan sering mengalami kendala dalam produktivitas pertanian mereka, seperti modal, hama, dan juga pengelolaan lahan. Nah, setelah ikut kelompok tani, banyak hal yang bisa dipelajari oleh beliau. Beliau juga lebih mudah dalam melakukan produktivitas pertanian. Kalau menurut penjelasan Pak Sarkowi, beliau mengatakan kelompok tani sangat membantu petani menjadi tempat berbagi pengalaman, merencanakan jadwal tanam, mengikuti penyuluhan, dan juga mempelajari teknik budidaya yang lebih baik. Beliau juga mengatakan loh teman-teman, pola tanam sering dibuat serempak untuk mengurangi serangan hama. Dengan adanya kelompok tani, petani merasa tidak bekerja sendirian, tetapi mereka merasakan bagaimana itu kerjasama dan saling mendukung. Berdasarkan wawancara dan pengamatan kami, di Desa Tunas Aur beberapa teknologi modern telah digunakan seperti hand tractor, rice transplanter, sprayer elektrik, dan combine harvester. Menurut Pak Sarkowi, alat-alat ini sangat membantu petani menghemat waktu, tenaga, dan juga meningkatkan kualitas panen. Mesin pengering gabah juga mulai digunakan untuk menjaga standar kadar air gabah sebelum digiling. Nah teman-teman, kami mengamati kalau dalam hal pemasaran biasanya dimulai dari pengeringan gabah lalu dijual dalam bentuk gabah kering atau digiling menjadi beras. Pak Sarkowi mengatakan bahwa sebagian petani masih menjual hasil panen melalui tengkulak. Alasannya bukan karena cepat dan praktis saja teman-teman, tetapi karena sejak awal modal usaha yang mereka gunakan itu berasal dari tengkulak. Tengkulak memberikan modal di awal musim, sehingga sebagian bentuk balasan para petani menjual hasil panen mereka kembali kepada tengkulak tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa meskipun sekarang kelompok tani sudah memiliki alat dan mesin yang lebih modern, tetapi ketergantungan kepada tengkulak masih sulit untuk dikurangi. Karena sedari awal tadi teman-teman, tengkulak sudah memberikan modal awal dan membantu petani dalam modal untuk produktivitas pertanian. Teman-teman, kelompok tani tetap berusaha mengurangi ketergantungan tersebut dengan menjual hasil panen secara kolektif dan bekerja sama dengan Gapoktan serta BUMDes agar petani punya lebih banyak pilihan pemasaran. Teman-teman, Pak Sarkowi juga menyampaikan bahwa petani masih menghadapi beberapa kendala seperti ketergantungan pada curah hujan, serangan hama seperti wereng, tikus, dan batang penggerek, keterbatasan modal untuk membeli benih pupuk unggul, dan juga harga pasar yang tidak stabil. Sebelum bergabung ke kelompok tani, kendala-kendala ini sering membuat beliau kesulitan karena tidak ada tempat konsultasi atau dukungan. Namun, tentunya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kelompok tani berperan aktif melalui penyuluhan, pengaturan pola tanam, penggunaan alat bersama-sama hingga membantu anggota mengakses program KUR, serta bantuan pemerintah. Kerjasama dengan pabrik penggilingan dan BUMDes juga membantu petani loh teman-teman dalam mendapatkan harga yang lebih baik dan memperluas jaringan pemasaran. Jadi, tidak hanya tergantung kepada ketengkulak ya teman-teman, meski para petani sekarang masih sangat bergantung kepada tengkulak, namun tentunya mereka punya usaha bagaimana sih cara mengurangi ketergantungan tersebut.
Nah, dari kunjungan kami ini, kami bisa mengamati dan melihat bahwa kelompok tani memiliki peran besar dalam mendukung petani, mulai dari teknis budidaya, pemasaran, hingga kerjasama dalam mengatasi masalah. Terima kasih kepada kelompok tani. Terima kasih kepada semua orang yang telah ikut bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Terima kasih kepada Pak Sarkowi yang sudah memberikan banyak informasi kepada kami. Dan tentunya semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman, agar kita juga tahu bahwa sebelum beras sampai ke tangan kita, para petani di luar sana masih mengalami beberapa kendala dalam produktivitas pertanian mereka. Mereka mengalami kesusahan teman-teman. Jadi buat kita semua jangan sampai menyia-nyiakan produktivitas dari hasil pertanian.